Halo teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar hari ini tentang strategi Meta Ads yang baik untuk membantu mempromosikan bisnis, jasa, ataupun produk teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mikael Wijaya. Saya saat ini bekerja sebagai Digital Marketing Manager Semar Nusantara, di mana merupakan salah satu perusahaan perhiasan yang menjual perhiasan di Indonesia. Saya sendiri sudah berkarir untuk menangani 15 brand dan juga 50 proyek yang melingkupi performance ads dan SEO. Jadi besar harapan saya bisa bantu teman-teman untuk bisa menggunakan Meta Ads dengan lebih baik, lebih efisien, dan juga pastinya lebih optimal. Oke, mari kita lanjut ke materi kita hari ini. Pertama, kita akan belajar tentang dasar-dasar Meta Ads. Kedua, kita akan belajar strategi retargeting dan lookalike audience. Ketiga, kita akan belajar optimasi kreatif dan copywriting di Meta Ads. Keempat, kita akan belajar A/B testing dan optimasi iklan. Kelima, kita akan belajar analisis performa dan juga scaling ads. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu menerapkan strategi iklan di Meta Ads. Jadi, jenis iklan di Meta Ads itu ada banyak. Meta Ads sendiri itu melingkupi Facebook dan Instagram, di mana tentunya ada tersedia beberapa format iklan yang dapat disesuaikan dengan tujuan dari iklan teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, pertama, ada dua tipe creative ads yang sangat sering digunakan. Pastinya ada image ads. Image ads sendiri itu iklan berbasis gambar statis. Cocok untuk produk sederhana. Biasanya kalau mau menggunakan image ads, harus dengan jelas informasi apa yang harus ada di dalam image atau gambar ads yang akan teman-teman gunakan. Kedua adalah video ads. Video ads ini merupakan video pendek untuk meningkatkan engagement. Perbedaannya apa? Ketika kita menggunakan video, tentunya visual akan menjadi lebih baik, di mana secara detail kita bisa melihat dari segala sisi, dan kita juga dapat sentuhan dari visual suara yang membuat kita mungkin lebih tertarik, seperti itu. Dan juga ada banyak hal yang informasi bisa dimasukkan ke dalam sebuah video, seperti itu. Kita lanjut. Ada juga carousel ads. Carousel ads hampir sama dengan image ads atau gambar ads, di mana gambar atau video dalam satu iklan tuh ada banyak, di mana teman-teman bisa nanti tinggal geser ke kiri untuk kita melihat apa saja sih gambar-gambar yang ada. Jadi dalam sebuah satu iklan ada terdapat beberapa gambar, seperti itu teman-teman. Ada juga jenis iklan lain, yaitu nama collection ads. Collection ads ini menampilkan katalog produk. Jadi teman-teman secara tidak langsung bisa seperti berbelanja atau melihat katalog dari produk toko tersebut. Nah, ada juga yang namanya instant experience atau canvas ads. Nah, di sini ada format iklan yang terlihat seperti landing page. Apa itu landing page? Landing page seperti adalah cuplikan sebuah website dari produk atau toko tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengeksplor langsung pengalaman berbelanja langsung seperti di website dari produk atau toko tersebut. Seperti itu. Oke, aku lanjut. Nah, di sini ada juga namanya story ads. Ini ada iklan layar penuh yang muncul ada di Instagram dan Facebook Story, teman-teman. Bentuknya bisa apa? Bisa juga video dan juga bisa juga image atau gambar, teman-teman. Cuma ini letaknya ada di video story nanti. Ada di stories di Facebook dan Instagram. Seperti itu. Nah, ada lagi namanya Messenger Ads, teman-teman. Messenger Ads ini untuk bantu teman-teman yang biasa punya layanan jasa. Kenapa saya katakan jasa? Karena seringkali kalau jasa, kan teman-teman harus tahu dulu informasinya. Apakah jasa tersebut relevan dengan teman-teman? Jadi teman-teman akan lebih banyak bertanya. Jadi ads-nya itu nanti akan lebih ke messenger ads, di mana ketika teman-teman klik iklan tersebut, teman-teman akan diarahkan kepada media chat atau chatting atau messenger seperti itu. Untuk teman-teman bisa bercakap langsung dengan penjual atau penyedia jasa. Seperti itu.
Nah, jenis iklan lagi yang tersedia di Facebook dan Instagram, ada yang namanya Leads Ads. Nah, Leads Ads apa sih teman-teman? Nah, Leads Ads itu biasanya mengumpulkan data pelanggan langsung. Jadi, biasanya yang saya lihat ketika teman-teman saya berjualan properti, mereka butuh data, teman-teman. Nah, di situ mereka akan butuh calon prospeknya yang tertarik dengan produk properti mereka. Jadi, yang mereka lakukan apa? Mereka membutuhkan data, nomor telepon, email, mungkin perusahaan mereka bekerja. Untuk apa, teman-teman? Betul, untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap. Kenapa mereka butuh data yang lebih lengkap? Karena kadang-kadang mereka butuh seleksi. Apakah leads yang masuk atau customer yang masuk sesuai dengan target market mereka? Seperti itu. Itu gunanya biasa leads ads. Oke, saya lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, jadi jenis iklan tersedia di Facebook dan Instagram ada banyak. Nah, bagaimana sih kita memilih format yang tepat? Nah, saya memberikan saran untuk video ads bisa meningkatkan engagement. Artinya kalau teman-teman butuh untuk audiens atau customer teman-teman tahu lebih banyak, untuk bisa meyakinkan lebih banyak, dan juga bisa melihat visual secara langsung, nah video ads dapat digunakan. Seperti itu. Kalau untuk carousel ads, untuk tunjukin banyak produk. Kalau teman-teman punya banyak produk, kayak banyak nih produk teman-teman yang bagus untuk dikasih lihat ke customernya, bisa gunakan carousel. Berhubung kita bahas carousel, berarti kan tidak lepas juga dari yang namanya image ads atau gambar. Nah, gambar sendiri akan lebih baik digunakan untuk teman-teman yang mau orang fokus ketika teman-teman menawarkan jasa. Karena video ads kan itu akan bergerak cepat. Tapi kalau image itu butuh waktu, itu cuma cukup kita hold, kita bisa lihat info secara detail. Nah, image ad juga baik kalau teman-teman mau kasih lihat secara to the point atau langsung pada intinya. Apa sih yang teman-teman tawarkan? Bisa gunakan image ads juga. Nah, kalau teman-teman butuh leads ads, itu gunakan ketika teman-teman butuh data. Atau ketika teman-teman merasa teman-teman butuh memfilter lagi. Apakah customer ini benar atau sesuai dengan target marketnya teman-teman. Jadi teman-teman ketika merasa cocok profilnya, nah teman-teman bisa follow up kembali. Nah, gunakan leads ads teman-teman untuk yang campaign yang teman-teman butuhkan data. Seperti itu. Nah, ayo kita berdiskusi teman-teman. Kira-kira kalau saya menjual makanan snack seperti ciki-cikian, atau mungkin saya bilang katakan di F&B ya, kira-kira akan lebih menggunakan image ads atau video ads? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Bagusnya pakai image ads atau video ads ya? Oke, saya berikan waktu teman-teman 3 detik nih buat pikir kira-kira terbaik apa. Satu, 2, 3. Oke, kalau saya pribadi, kalau saya mau ciki-cikian, mungkin saya inginnya menggunakan video ads supaya teman-teman yang melihat atau customer saya yang calon customer saya mau melihat merasakan rasa enaknya, visualnya lebih tersampaikan seperti itu. Jadi saya sih akan menggunakan video ads. Tapi apakah jelek juga image ads? Enggak juga. Mungkin kalau saya mau memberikan promo kepada pelanggan baru, saya akan memilih menggunakan image ads. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya harap di sini teman-teman sudah lebih paham dengan jenis-jenis format apa saja yang akan kita gunakan ketika kita mau beriklan di Meta Ads, yaitu Facebook dan Instagram. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita beriklan, tentunya kita harus menentukan bagaimana demografi atau calon customer dari produk yang teman-teman tawarkan gitu, ataupun jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk demografi itu terbagi di dalam apa? Ada usia, jenis kelamin, lokasi, status hubungan, pendidikan, bahkan pekerjaan. Untuk psikografi, contoh mereka interest base-nya apa? Apa kesukaannya mereka? Itu adalah hobi, gaya hidup, brand favorit mereka apa, bagaimana aktivitas belanja mereka. Perilaku, behavior, ya, apakah mereka pengguna iOS ataupun Android, aktif berbelanja nggak, sering interaksi dengan iklan nggak, atau mereka juga jangan sering keluar negeri atau keluar kota tidak. Nah, ini penting sekali. Karena untuk setiap bisnis, saya yakin pasti ada marketnya masing-masing. Atau yang bisa saya sebut itu adalah market fit. Produk kita memang bisa dijual kepada siapapun. Tapi apakah produk tersebut sesuai
Betul ya teman-teman ya. Kalau tidak sesuai, iklan tersebut dilihat tapi pasti tidak ada pembelian, tidak ada conversion. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali di sini untuk teman-teman tahu siapa target market teman-teman. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Pertama, yang pasti gunakan strategi targeting yang efektif ya. Teman-teman bisa gunakan broad targeting untuk awareness campaign. Kedua, gunakan detail targeting untuk campaign conversion dan eksperimen dengan narrow targeting untuk audiens spesifik. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan, broad targeting adalah targeting yang luas. Diharapkan di sini teman-teman jangan terlalu memberikan banyak batasan, contoh banyak kriteria, itu mungkin lebih kata yang lebih tepat ya. Contoh, saya mau jualan sebuah jasa digital marketing. Ya, saya mau orang-orang mengenal dulu. Jadi saya akan targeting ke mungkin langsung usianya 21 tahun sampai 50 tahun ya. Yang mereka punya niat untuk belajar digital marketing. Udah selesai. Seperti itu. Nah, apa bedanya dengan detail targeting? Detail targeting di sini saya sudah mau benar-benar memilah siapa calon customer yang mungkin benar-benar akan closing atau akan convert jadi calon murid saya. Nah, di sini contoh, saya ini mau cari mereka yang di usia 21 sampai 27 tahun, di mana mereka mungkin masih pemula, masih mau belajar, dan mereka karena ingin cari kerja, mereka ingin menambahkan skill baru. Nah, saya juga bisa cari interest base yang bagi mereka yang mungkin suka atau follow ke akun-akun yang membagikan informasi tentang digital marketing. Nah, ini saya tambahin lagi sedikit spesifikasinya. Mungkin lagi saya bisa tambahkan minimal mereka yang harus sudah lulus S1. Karena kan kalau lulus S1, mereka biasanya sudah mau kerja ya. Jadi ada urgensinya lagi. Nah, ini disinilah saya baru gunakan detail targeting. Semakin banyak kriteria agar semakin besar kemungkinan untuk menjadi sales saya atau penjualan saya. Baru kita eksperimenkan dengan narrow targeting. Nah, eksperimen at narrow targeting apa? Kan tadi saya sudah banyak ya kriterianya. Ini saya mau targetkan ke mereka yang baru lulus S1. Nah, sekarang saya mau cari market B2B, business to business. Saya akan ganti kriterianya. Saya mau cari umur 27 sampai 40 tahun. Di mana mungkin mereka adalah manajer di perusahaan tertentu. Dan mereka mau untuk karyawan mereka punya skill baru. Seperti itu. Nah, jadi saya mau sekali jualan tuh jangan satu-satu lagi kayak tadi. Saya mau sekali jualan langsung satu perusahaan, di mana satu perusahaan ada 30 karyawan. Seperti itu. Jadi kita bisa coba narrow targeting kita. Kriteria kita dirubah untuk menemukan market yang baru. Seperti itu teman-teman. Jadi balik lagi. Targeting sangat penting untuk menentukan tujuan atau goal dari sales yang mau teman-teman dapatkan. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi nih teman-teman. Kita akan bahas tentang retargeting dan lookalike audience. Ya, jadi bagaimana sih cara membuat audience dan strategi remarketing yang baik. Nah, lookalike audience ini saya jelaskan dulu di mana teman-teman mau mencari target market yang serupa dengan market yang teman-teman sudah punya sekarang. Kalau retargeting, teman-teman mau memberikan iklan lagi nih kepada pengguna teman-teman atau klien teman-teman yang saat ini sudah jadi atau menggunakan jasa teman-teman. Nah, jadi kalau custom audience ini memungkinkan teman-teman untuk menggunakan semua pengguna yang sudah berinteraksi dengan teman-teman. Seperti itu. Atau berinteraksi dengan bisnis teman-teman di sosial media yaitu Meta Ads. Meta yaitu Facebook dan Instagram. Nah, mungkin untuk sampai sini dulu saya mau memberikan visual supaya teman-teman nggak bingung dari tadi bagaimana sih cara melakukan kampanye tersebut. Ya, izinkan saya untuk share screen di Meta Ads ya. Oke, di sini teman-teman sudah lihat. Ini saya punya site ini saya mencoba bisnis tentang penjualan aksesoris pria. Ya, ketika saya membuat campaign, ya, saya akan membuat seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada banyak goalnya, ada awareness, traffic, engagement, leads, promotion, dan sales.
Nah, baik lagi tadi tujuan teman-teman apa? Contoh kayak sekarang saya lagi melakukan awareness nih. Karena saya mau orang-orang tahu dulu nih kalau saya jualan kalung atau saya jualan cincin pria seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman punya campaign, teman-teman bisa pilih salah satu. Contoh saya awareness ya. Saya akan klik continue. Nah, dan di sini apa tampilannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah nama campaignnya. Tepat teman-teman bisa menentukan budget berapa sih yang bisa dikeluarkan dalam satu hari, ya. Kedua, di sini adalah ad set, yaitu tempat teman-teman untuk menargetkan siapa target market teman-teman. Bisa di scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini bisa lihat ya, ada lokasi. Contoh teman-teman mau lokasi, mau promosikan seluruh Indonesia, bisa. Tapi mau secara spesifik, cuma satu kota saja juga bisa. Contoh saya cuma mau di Jakarta, ya. Nah, saya bisa nih di Jakarta aja, bukan Indonesia lagi. Jadi benar-benar iklan saya hanya ada di Jakarta. Nah, baru saya bisa lihat audiensnya bisa kita minta suggest dari Facebook saja. Karena kita berharap Facebook punya AI atau kemampuan robot mereka untuk mencarikan target yang paling baik. Tapi kalau ceritanya tidak mau nih, saya punya target sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk narrow targeting. Teman-teman bisa klik ke original di sini, original audience. Dan teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, ini ada umurnya nih. Umur, gender, dan ini detail targeting. Teman-teman mungkin suka necklace. Ya, karena berhubungan saya menjual aksesoris pria ya. Nah, seperti itu. Necklace. Cuma karena saya aksesoris pria, necklace tapi untuk gendernya men saja. Nah, ini saya bisa lakukan seperti ini, teman-teman. Ya. Baru terakhir adalah creative ads yang tadi kita bahas di paling pertama. Ada video, ada carousel, ada collection. Nah, ini teman-teman tinggal upload saja seperti itu, ya. Dan uploadnya nanti ada di sini, ya, ada di edit media. Teman-teman bisa pilih iklannya ataupun teman-teman bisa upload untuk creative ads-nya apa yang mau teman-teman upload di sini. Ya, mungkin ini sekilas saja supaya teman-teman sedikit ada gambaran ya mengenai ketika teman-teman ingin membuat sebuah campaign di Meta Ads itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke materi kita. Oke, jadi di sini tadi teman-teman sudah melihat sekilas ketika teman-teman ingin membuat kampanye sebuah iklan, ya. Nah, ketika teman-teman membuat iklan, tentunya berarti kan teman-teman sudah mengengage atau menarik perhatian dari market baru atau pelanggan baru, ya, teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman sudah punya pelanggan baru, pasti kan mereka sudah berinteraksi dengan akun Instagram maupun Facebook kita semua. Nah, ketika mereka sudah berinteraksi dengan sosial media kita, jadi kita bisa membuat kita bisa memberikan mereka iklan kembali kepada mereka semua sudah berinteraksi dengan aktivitas sosial media kita, baik dari iklan ataupun konten organik. Nah, itulah gunanya retargeting dan lookalike audience. Nah, apa sih kriterianya? Contoh, web visitors, orang yang mengunjungi situs dalam 30 ataupun 180 hari terakhir. Kalau dari iklan, teman-teman mengarahkannya ke landing page atau website bisnis teman-teman. Nah, ini kita bisa arahkan kembali orang-orang yang datang ke website tersebut. Karena kan seringkali ketika mereka datang ke website kita, belum tentu mereka melakukan pembelian. Mereka bisa aja cuma lihat-lihat. Nah, mungkin kalau saya, wah mereka nggak beli nih. Kali ini saya mau kasih promo deh. Supaya apa? Supaya mereka akhirnya beli. Seperti itu. Ya. Kedua, engagement audience. Ya, orang-orang yang berinteraksi dengan konten Instagram atau Facebook. Nah, mungkin ketika teman-teman membuat sebuah konten yang menarik, mereka akan memberikan komen, mereka akan like, mereka akan share konten teman-teman. Kayaknya ini jasanya bagus ya, kayaknya ini produknya bagus sekali. Mereka merekomendasikan ke teman-temannya. Nah, orang-orang yang melakukan interaksi dengan iklan kita, nah kita bisa kirimkan lagi iklan kedua untuk apa? Contoh, kasih promosi lah. Jadi yang kita mau kasih info promosi adalah ke orang-orang yang sudah tertarik dengan iklan teman-teman sebelumnya. Nah, ketiga, kita juga bisa menggunakan customer list.
Contoh, teman-teman punya data pelanggan nih dari nomor telepon ataupun handphone, nomor telepon ataupun email dan nama gitu ya. Nah, teman-teman bisa upload dan itu bisa dipakai lagi. Seperti itu. Keempat, ada app activity. Ini bagi teman-teman yang biasa punya aplikasi. Nah, jadi kalau di aplikasi itu kita ada namanya Pixel ya, yang kita nanti bisa konekkan ke Facebook atau Meta Ads untuk nanti di tracking. Oh, pengguna kita nih bisa kita kasih info iklan lagi. Seperti itu. Untuk update-nya atau mungkin ada event-nya. Seperti itu. Jadi, ini gimana cara membuat audiens khususnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, retargeting dan lookalike audience hanya bisa dipakai kepada mereka pengguna yang sudah berinteraksi ataupun mendapatkan iklan teman-teman secara langsung. Jadi kalau mereka yang belum mendapatkan ini, kita nggak bisa melakukan retargeting. Seperti itu ya. Dan retargeting juga hanya bisa dibuat kepada audiens itu. Ya, audiens yang memang sudah berinteraksi. Nah, makanya kita bisa buat ini semua. Nah, di sini pertama langkah-langkahnya kita masuk Meta Ads Manager, kita pilih Audience dan Create Audience. Mungkin untuk mempermudah saya akan kembali lagi ke tampilan Meta Ads-nya ya. Izinkan saya lagi untuk share ke teman-teman semua. Ya, oke. Nah, saya akan close dulu ya. Saya close ya. Seperti ini ya. Saya akan balik ke level campaign. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada namanya audience. Ya, audience kita klik. Nah, di sini teman-teman, ketika kita mau buat audience, kita harus ataupun kita mau menggunakan lookalike, kita harus buat dulu audience-nya. Kenapa? Audience adalah mereka yang sudah interaksi dengan kita. Lookalike audience artinya kita mau cari audience yang menyerupai audience kita. Ya, jadi artinya apa? Harus kita buat dulu dong audiensnya supaya Facebook tahu atau Facebook bisa bantu carikan. Oh, ini audiens yang sekira-kiranya mirip. Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik create a custom audience. Nah, di sini tadi banyak ya. Ya, saya bilang ada yang dari website, ada yang dari customer list, yang tadi nomor HP, email ataupun nama, app activity, offline activity, katalog, dan yang biasa paling sering dipakai ya Instagram account atau ke Facebook page. Contoh, saya mau cari audiens yang sering datang ke Instagram saya nih, ya kan? Nah, jadi saya buat nih, saya klik next seperti itu. Nah, di sini, nah di sini saya ganti dulu ya, yaitu di page saya di sini, Lumifax Co. Ya, ini brand saya. Nah, di sini saya mau everyone who engage with this professional account. Jadi semua orang yang sudah berinteraksi dengan account saya. Nah, rentang waktunya bisa berapa lama? 365 hari. Nah, contoh saya biasanya kalau 365 hari kan sudah terlalu jauh ya. Nah, saya biasa pakai yang 60 hari terakhir. Nah, baru saya bisa tulis nih Lumifax 60 days gitu ya. Nah, di sini saya kasih description-nya. Mungkin hari ini tanggal 20 April. Jadi saya tahu ini 60 hari dari tanggal 20 April 2025. Baru saya create audience-nya. Nah, maka saya sudah punya data orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Instagram saya di 60 hari sebelum 20 April 2025. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akan kembali lagi ke materi kita. Oke, jadi ya saya ulangin sedikit bahwa kita perlu ke Meta Ads Manager, kita pilih audience dan kita create audience-nya. Ya, pilih yang tadi custom audience di mana teman-teman pilih sumber datanya. Mau dari website, dari engagement ataupun customer list atau seperti saya mau dari Instagram saya saja deh. Itu bisa teman-teman ya. Tentukan rentang waktu. Nah, kayak tadi saya pilih 60 hari ya. Simpan dan gunakan kampanye untuk remarketing. Jadi kita nggak perlu lagi nih target audiensnya pilih sesuai interest yang tadi. Kita langsung bisa pilih audiens yang udah pernah berinteraksi dengan saya. Biasanya yang saya bilang, kalau saya mau kasih promosi, saya mau kasih promosi ke mereka yang sudah lihat iklan saya. Supaya lebih gampang closingnya ya. Karena kan mereka sudah tertarik nih dengan iklan saya, maka mereka klik.
gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi strategi remarketing itu bisa bermacam-macam. Cuma biasanya ada tiga nih. Contohnya yang tadi saya sebutkan ya. Pertama, targeting ke pengunjung website. Tampilkan iklan kepada orang yang meninggalkan keranjang belanja tanpa check out. Ketika mereka datang ke website kita, biasanya mereka sudah tertarik dengan produk kita. Cuma memang kadang kalau mereka merasa mungkin dari harga kemahalan, saya mungkin nanti deh, ya karena mungkin tunggu gajian. Tapi kan kadang-kadang dalam proses tunggu gajian mereka suka lupa. Nah, bayangin kalau kita kasih iklan yang udah diskon di saat mereka lagi gajian, ya, itu akan pasti membuat penjualan lebih gampang. Kedua, retargeting interaksi sosial media, ya. Tampilkan iklan diskon nih ke orang per komentar postingan Instagram. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Seringkali kalau kita udah lihat sosial media, mereka kalau lihat diskon akan lebih tertarik. Seperti itu. Ya, baru retargeting ke pelanggan lama. Nah, ada banyak karena persaingan sosial media semakin tinggi ya, jadi jualan juga makin banyak. Nah, produk-produk baru tuh banyak yang mirip gitu. Jadi pelanggan lama kadang-kadang bisa pergi gitu. Nah, kita kasih lihat ke mereka, kita upload customer list-nya supaya pelanggan lama ingat lagi, oh kita punya produk baru, diskon baru, atau mungkin mereka jadi ingat kita lagi. Mungkin karena mereka pakai produk orang lain, mereka lupa sama produk kita. Kita ingatkan kembali. Itulah gunanya menggunakan retargeting. Ya, baru saya akan ajarin lagi teknik pembuatan look audience yang efektif. Jadi audience ini memungkinkan Anda untuk menargetkan pengguna yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnis. Jadi, tapi dari audiens kita ya teman-teman ya, bukan dari audiens baru ya, gitu. Nah, pertama, oke, saya langsung aja bantu teman-teman untuk langsung kembali ke Meta Ads-nya biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Ya. Oke, di sini karena kita sudah punya audiens yang 60 hari tadi, nah kita bisa create lookalike audience. Nah, source-nya adalah dari ada banyak nih teman-teman. Contoh, saya mau dari katalog saya bisa seperti itu ya. Atau yang kita tadi ya. Nih ya, others resource ya yang tadi kita buat ya, Lumifax 60 days. Ya, saya mau dari sini aja. Nah, location bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman bisa pilih locationnya country di supaya lebih spesifik dan nggak salah ya di Indonesia gitu ya. Sorry, ini kita cari sedikit ya. Nah, di sini. Nah, ini ada Indonesia ya teman-teman, jadi bisa pilih aja. Cuma biasanya kalau audiensnya udah benar, nah teman-teman nggak perlu pakai ini pun bisa teman-teman seperti itu. Ya, oke. Ini kan ada banyak ya. Ini jangan di-uncentang nih semuanya nih ya. Unselect all. Oke ya. Jadi kita nggak perlu pun juga nggak bisa. Tapi kalau coba teman-teman mau, nah teman-teman bisa tinggal pilih aja yang tadi di sini. Di Asia kita klik, kita cari Indonesia. Kita tinggal klik. Oke? Nah, udah deh. Jadi Indonesia. Coba kalau teman-teman rasa nggak perlu, karena kan audiens ini kan udah pasti dari Indonesia ya teman-teman. Karena kan saya jualan di Indonesia gitu. Ya, teman-teman bisa centang, uncentang juga nggak masalah gitu. Nah, jadi dari tingkat persen ini semakin besar, maka semakin ya kurang kemiripannya hanya 10%, berarti semakin besar, semakin luas, tidak narrow. Tapi kalau kita semakin kecil, contoh saya cuma maunya 0,1% nih, berarti kan semakin kecil, berarti semakin mirip. Nah, itulah yang kita buat. Contoh saya mau buatnya semakin mirip, saya mau 1%, ya, atau 0 sampai 2% nih kemiripannya, ya. Lokasi di Indonesia dari customer saya tinggal create audience. Nah, maka saya sudah dapat nih lookalike audience dengan kemiripan 2% dari customer Lumifax saya yang datang dari 60 hari sebelumnya, dari 20 April. Seperti itu. Jadi kita akan kembali ya teman-teman ya ke topik pendalaman digital marketingnya. Oke ya, jadi tingkat kemiripannya 1% itu semakin mirip dan 10% berarti semakin luas gitu ya. Sumber data misalnya tadi kita sudah buat ya tadi ya. Nah, baru ketiga pilih target
dan simpan audiens. Yang tadi bisa di Indonesia, atau mungkin teman-teman punya market baru, mau buka, kayaknya saya mau jualan di negara-negara seperti Malaysia, Singapura. Kalau teman-teman menyediakan layanan worldwide shipping ya, bisa juga kita jualan di luar negeri. Ya, dengan audiens yang kurang lebih mirip nih kayak audiens saya. Itu possible sekali ya. Jadi kita gunakan ini untuk dapat menjangkau pelanggan potensial baru. Cuma mungkin di beda tempat. Seperti itu ya. Oke. Atau karena kan audiens kita kan pasti cuma si itu-itu aja gitu ya. Saya ngerasa udah mentok nih market saya. Nah, saya mau cari nih yang mirip-mirip nih. Bantu dong Facebook atau Meta Ads cariin. Nah, itu kita gunakan lookalike audience. Dia semakin mirip, ya mungkin semakin dikit ya yang orangnya. Tapi kalau semakin besar ya kadang-kadang berarti kriteria kita akan mundur dikit nih. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya akan kasih tips ya buat lookalike audience yang efektif. Biasanya gunakan 1-2%. Karena semakin mirip berarti kan semakin besar kemungkinan buat closingnya lagi ya. Atau untuk jualan lagi nih teman-teman ya. Nah, kedua, kombinasikan dengan interest dan behavior targeting yang lebih spesifik. Jadi ketika nanti kita pakai lookalike, kita bisa kombinasiin kok dengan interest juga gitu. Dan eksperimenkan dengan berbagai sumber lookalike yang baru. Contoh, bisa dari website, bisa pakai data list, ya bisa pakai yang tadi sosial media, itu banyak sekali teman-teman ya. Bisa, kita harus trial dan error atau kita sebutnya A/B testing. Nanti A/B testing kita bahas lagi ya di topik selanjutnya. Oke, jadi saya harap teman-teman sudah mengerti ya mengenai retargeting dan lookalike audience. Jadi gunakan dua hal tersebut ketika teman-teman mau lebih engage atau lebih dekat dengan customer yang sekarang atau mau cari customer yang sama seperti yang teman-teman sudah punya sekarang. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke topik ketiga. Dua hal sebelumnya, ini kita bahas tentang teknikal atau cara menggunakan platform dari Meta Ads itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sadar gak? Semuanya hal terpenting akan kembali lagi ke creative ads atau copywriting teman-teman. Percuma kalau teman-teman jago sekali tadi ya setting dashboardnya, targetingnya kayak keren sekali, teman-teman tahu semua, datanya kayak hebat. Tapi ketika teman-teman nggak bisa buat sebuah iklan yang menarik, maka sama saja. Belum tentu orang bahkan mau klik iklan teman-teman. Orang aja nggak mau klik iklan teman-teman, berarti teman-teman nggak punya data-data hal yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi ini di sini teman-teman saya berharap lebih aware dulu atau sadar bahwa oke, media iklan semua akan kembali ke bagaimana kita bisa menyajikan visual atau iklan yang baik sehingga calon pembeli atau customer mau membeli produk kita seperti itu ya. Nah, dia pertama ketika membuat sebuah iklan gunakan kontras warna yang menonjol, warna yang kontras dengan platform, misalnya biru hijau pada Facebook ya, kayak mungkin saya sebut beberapa e-commerce kan warnanya sangat menonjol ya, seperti hijau, orange, ya mungkin ada hitam. Jadi benar-benar ketika kita taruh sebuah image saya akan terlihat secara jelas gitu. Nah, baru kombinasikan warna brand agar tetap konsisten dengan identitas bisnisnya. Jadi walaupun warnanya pakai solid color, tapi pastikan harus tetap menjaga identitas brand atau bisnis kita semua, ya. Lalu ketika buat iklan, pastiin fokus pada produk atau layanannya, ya. Gunakan gambar atau video berkualitas tinggi. Hindari elemen yang terlalu ramai atau teks yang terlalu berlebihan. Pernah nggak sih kita ketika kita lihat iklan ya, teks semua. Yang terjadi apa? Kita pusing ya, kita bingung. Ketika kita pusing dan bingung, artinya apa? Kita skip pasti iklannya. Nah, jadi pastikan semuanya itu semua sudah proporsional. Gambar visualnya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tulisannya juga pas, tidak lebih dari 50% ya, supaya orang tahu poinnya apa sih yang kita jual. Seperti itu. Buat gambar atau warna yang bikin mata tidak sakit. Ya, itu bikin creative ads kita akan jadi lebih baik. Oke, kita lanjut.
Nah, gunakan elemen manusia. Foto wajah manusia itu terbukti meningkatkan engagement. Karena kita suka lihat yang real, kita suka yang nyata gitu. Jadi, kalau ada wajah manusia itu menjadi lebih kayak hidup ya. Gunakan ekspresi ya. Bayangin kalau ceritanya saya jualan kelas digital marketing. Saya pasti bikinnya kayak pakai muka orang pusing dong. Saya akan pusing iklan Meta Ads boncos terus. Ya kan? Pasti kan saya mau mukanya yang emosi kayak muka pusing ya supaya teman-teman juga kayak iya ya sih gue pusing nih ya. Jadi dengan adanya emosi dari visual tersebut tuh akan bikin touch ke calon customer teman-teman karena merasakan masalah yang sama. Seperti itu. Baru tambahkan lagi elemen urgency. Yuk yang mau belajar untuk 3 orang pertama saya akan kasih diskon 50%. Wah, jadi waduh nih diskonnya nih pas nih. Saya belum tentu dapat ads ini lagi nih. Udah saya daftar lah mumpung lagi diskon. Ya. Jadi kan ada urgensinya nih untuk mereka kira closing. Karena kan digital marketing ini sama ya kayak marketing biasa ya. Ketika pelanggan teman-teman diberikan waktu untuk berpikir, seringkali ujungnya nggak closing atau ditunda gitu ya. Mungkin nggak jualan. Nah, jadi gak usah berikan waktu yang terlalu lama. Kalau bisa kasih urgensinya supaya mereka bisa langsung bayar. Seperti itu. Nah, ini ada contoh iklan ya, beberapa yang menarik perhatian nih. Contoh kalau untuk e-commerce, ya kadang-kadang visual detail, contoh mungkin kayak wanita ya, kalau lihat fashion, mereka lihat, wah kayaknya badannya sama nih kayak saya. Terus kok keren ya, cocok nih, jadi banyak nih jenisnya. Mereka kayak shopping secara online, ya. Nah, ini akan lebih mudah gitu untuk melakukan penjualan, ya. Lanjut lagi, contoh video ya. Nah, kalau video, jelaskan kayak kenapa sih. Contoh saya buat video ya, saya akan ngomong kayak gini nih. Pasti ketika teman-teman melakukan ads 100% rugi untuk pertama kali. Nah, langsung orang-orang, masa sih, masa ads rugi? Jadi kan menarik emosi ya teman-teman. Nah, kenapa sih ads bisa rugi di awal? Karena meta ads pada saat pertama butuh belajar dulu untuk mengenal audiens Bapak Ibu semua. Nah, di situ kan saya jelaskan ya. Oh, kenapa pada rugi semua? Karena meta ads belum belajar siapa sih audiens kita. Jadi semakin lengkap, semakin jelas pada video, nah ini akan semakin bagus. Seperti itu teman-teman semua. Ya, ataupun untuk produk, kalau video kan kita bisa kasih lihat detailnya ya. Contoh saya pakai jualan cincin gitu ya. Saya bisa kasih lihat nih seberapa detail sih hal yang saya bisa lihat gitu. Contoh saya ada branding ya. Saya sedikit sharing untuk iklan yang saya baru mulai, saya juga ini proyekan baru, jadi saya agak lebih mudah untuk sharingnya. Ya, kita kembali ke dashboard Meta Ads ya. Nah, di sini saya balik dulu nih ke campaign ya, buat supaya kita bisa lihat. Nah, jadi saya kemarin lagi menjalankan iklan untuk orang mengenal produk saya gitu ya. Ketika mengenal produk saya, karena saya aksesoris, ya saya mau lihat ads-nya ya. Nah, di sini bisa lihat sedikit ya. Nah, saya ada mau kasih video perkenalan nih dalam bentuk video. Nah, ini saya mau behind the brand-nya nih. Lumifex Co. Nama Lumifex terinspirasi dari kata lumiere yang berarti cahaya dan vexillum yang berarti simbol. Lumifex percaya bahwa setiap pria punya sisi terang dan karakter unik yang layak ditampilkan. Oke, jadi bisa terlihat ya kalau video kan kita bisa jelasin Lumifex. Kenapa namanya Lumifex? Dari kata lumiere dan vexillum. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu saya mau kasih lihat tonton di kalau video bisa lebih detail. Kalau image ya bisa juga. Image berarti kita cuma mau detailnya saja. Mau kasih info kalau saya ada promo apa itu mungkin lebih mudah gitu. Ya, kita balik ke materi kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh image yang baik gitu. Contohnya kalau kita memang ada webinar ya. Ya udah kita langsung infoin aja webinar bisnis. Kita highlight membangun jaringan dan kemitraan bisnis yang berharga. Berarti di sini ada kesempatan buat networking ya. Pembicaranya ada Alfredo Torres. Nah, ini beberapa orang-orang ini. Bergabunglah dalam webinar eksklusif. Nah, daftar sekarang. Nah, kalau udah pakai image, jangan lupa pakai CTA, ajakan, ya call to action, ya call to action itu artinya ajakan untuk ketika mereka lihat iklan ini, apa sih yang bapak, ibu atau teman-teman harapkan, ya? Oh, supaya mereka daftar tentunya ya udah kasih call to actionnya, gitu. Kalau perlu urgensinya,
terbatas untuk 20 orang pertama. Kan bisa ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ketika kita membuat kreatif, selalu pikirkan sebuah struktur. Nah, saya biasa gunakan AIDA. Apa itu AIDA? Nah, di sini kita bahas ya satu-satu ya. Ada namanya attention. Contoh, attention ya. Include lebih glowing dalam 7 hari. Ya dong, ini kan masalah ya. Attention nih, membangkitkan atensi orang. Ya nih, kulit saya hitam nih. Habis kena jemur matahari terus ya. Berkendara, naik motor. Kosong kulitnya. Masalah nih sebenarnya buat dia. Ketika lihat, bisa kulit glowing 7 hari. 7 hari dong tuh sebentar loh Bapak Ibu ya. Teman-teman semua ya. 7 hari. Wah, ini atensi nih. Ketika atensi pertamanya orang suka, apa yang terjadi? Mereka mau nonton lebih panjang lagi. Atau kalau saya sebut hook ya. Ya, hooknya jadi kayak yang bisa bikin saya, oh, menarik ya iklannya ya. Nah, oke, kita lanjut ke interest. Percuma nih, hooknya kan sering ya. Kadang-kadang orang diseruduk banteng pure, hook apa nih ya? Lucu ternyata mereka itu kan bikin saya udah bertahan. Cuma ketika saya lihat, oh ternyata abis ini dia jualannya cara cara buat resep sambal enak. Saya nggak suka masak, percuma. Jadi interestnya memang penting, gitu interest ke mereka yang harus sesuai dengan hal penting yang memang menjawab masalah saya. Kalau saya nggak ada masalah itu, jadi kalau attentionnya juga memang cuma attention nggak sesuai dengan interest, itu sama aja bohong gitu. Kayak ini kan ingin kulit glowing lebih dalam 7 hari, oh berarti memang saya udah ada attention kepada perawatan muka saya nih. Ya, nah interestnya pakai serum vitamin C dengan 2 kali lebih banyak antioksidan. Oh jadi masih pakai vitamin C nih, ya seperti itu. Saya emang pengen kulit putih gitu kan. Nah baru desire. Desire itu bikin orang, kita kan tahu kita pasti mau kulit putih ya. Tapi kan kadang-kadang percaya nggak, ini kayak nggak yakin nih saya emang bisa. Tapi kita kasih lihat nih, sudah banyak orang yang buktiin 10.000 pengguna dengan hasil nyata. Berarti ketika di video mungkin ya, saya ekspektasikan akan ada visual orang-orang yang, oh iya sih sudah menggunakan ini dan hasil lebih putih gitu. Udah 10.000 pengguna. Dilihat apa screenshotan dari e-commerce-nya, memang sudah jualan lebih dari 10.000 produk. Ya, jadi kan membuat desire saya, wah yakin nih. Baru tinggal kasih action. Klik untuk beli sekarang dengan diskon 50%. Udah, akhirnya closing deh. Karena diajakin beli kan, diskon lagi 50% ya. Nah, akhirnya beli. Jadi itu pola prinsipnya ya. Attention dulu. Apa sih yang kira-kira menjawab permasalahannya? Interest. Emang saya pingin kulit saya putih. Nah, tahu nggak sih kulit hitam itu karena kamu ada sel-sel kulit mati dan perlu diregenerasi dengan vitamin C. Nah, ini bisa lagi nih di elaborate lagi. Desire. Mungkin kalau saya di sini ada kata-kata kayak semua orang pasti ingin tampil putih merona gitu ya. Jadi saya pingin nih ya. Dan produk ini sudah dibuktikan oleh 10.000 pengguna gitu kan. Jadi kan waduh iya nih, udah ada teman-teman orang-orang lain yang udah pakai gitu. Baru kita bisa, ketika mereka sudah dapat di tahap ini aja sebenarnya, ini sudah bagus sekali. Berarti wah, berarti kan mereka sudah nonton sampai tahap desire, memang mereka sudah pengen ini beli, jadi udah ada rasa pengen beli. Dikasih lihat lagi actionnya, yuk beli sekarang dan dapatkan diskon 50%. Jadi ini kita harus persuasif ya, supaya kita bisa mendapatkan customer yang sesuai dengan target kita, seperti itu. Jadi kita juga bisa gunakan power word untuk meningkatkan agency. Power word itu apa? Contoh, eksklusif, cepat, terbatas, terbukti, rahasia gitu ya. Jadi kayak seakan-akan ini memberikan suatu eksklusivitas gitu ya. Kayak gitu. Nah, baru teknik copywriting persuasif meta ads itu seperti apa? Contoh, headline maksimal 5 sampai 7 kata saja. Deskripsi tidak lebih dari 2 kalimat. Ya, seperti itu. Nah, tambahkan CTA yang spesifik. Contoh, beli sekarang lebih efektif daripada klik di sini, gitu ya. Beli sekarang, kok klik di sini kan belum tentu beli, cuma klik doang berarti lihat info gitu ya. Terus coba gratis 7 hari, itu lebih menarik
daripada coba sekarang gitu ya. Jadi harus lebih jelas ya gitu. Jadi mesti tahu tujuannya apa gitu. Kayak contoh kan produk kecantikan ya. Hapus jerawat dalam 3 hari. Beli sekarang dan dapatkan gratis ongkir. Ya. Aplikasi keuangan, contoh kelola keuangan dengan mudah. Coba gratis 30 hari sekarang. Ya. Jasa kursus online ya. Contoh belajar data science dari nol sampai daftar sekarang dan dapatkan diskon 50%. Jadi daftar data science dari nol. Jadi kita udah belajar dari nol kan, berarti kita tahu dong kita memang nggak tahu apa-apa. Jadi benar-benar diajarin nggak yang langsung advance. Jadi kita udah jelas tuh seperti itu. Ya jadi benar-benar menjawab permasalahan yang ada. Oke. Nah, jadi kan kita sudah belajar ya tadi di mana copywriting ya, membuat iklan yang baik, yang jelas itu penting sekali. Karena konten adalah kunci dari keberhasilan sebuah iklan gitu ya. Tanpa konten yang baik tidak akan ada nih namanya iklan yang berhasil. Apalagi di zaman sekarang, banyak banget sekarang teman-teman bahwa teman kreator lain itu sangat kreatif gitu ya. Jadi semakin kreatif kita akan mempermudah iklan kita untuk bisa tampil lebih baik. Seperti itu. Oke, ya. Jadi teman-teman bagaimana nih? Menurut teman-teman lebih bagus mana? Targeting yang baik banget, ya. Kita kasih senero-neronya, kita kasih locationnya spesifik mungkin. Atau teman-teman oke, itu kayaknya nggak perlu nero banget, tapi creative ads-nya yang bagus banget, kontennya yang bagus banget. Nah, teman-teman sendiri, menurut teman-teman bagaimana? Pengaturan dashboardnya yang hebat banget, yang spesifik banget, atau konten yang menarik dan kreatif banget? Mana menurut teman-teman yang kira-kira bakal buat iklan teman-teman berhasil? Nah, saya kasih waktu ya, 3 detik ya. Pengaturan dashboard yang keren, yang bagus, yang maksudnya yang spesifik sekali, yang benar-benar targeting, atau creative ads, iklan yang benar-benar sangat kreatif, sangat unik, sangat lucu ya. Nah, di antara dua hal ini, mana yang menurut teman-teman membuat iklan menjadi lebih mudah menghasilkan penjualan atau iklan lebih berhasil? Yang mana? Saya kasih waktu 3 detik ya dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Jadi kalau saya rangkum, saya pribadi sebagai orang yang sudah sering jalankan ads, saya akan lebih pilih untuk menggunakan iklan yang sebaik mungkin. Kreatif yang sebaik mungkin, seunik mungkin, sekreatif mungkin. Karena sekarang sudah ada AI. Untuk targeting semakin relevan iklan ads kita, konten kita semakin baik, semakin relevan dengan produk kita, semakin terlihat menjawab masalah, Meta Ads akan membantu kita untuk menemukan audiens kita sendiri. Seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa konten yang baik adalah kunci juga keberhasilan iklan yang baik. Gitu ya. Oke, ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya, kita lanjut di A/B testing dan optimasi iklan, ya. Nah, di sini kita akan menguji. Nah, apa gunanya A/B testing? Nah, A/B testing maksudnya ada iklan A, ada iklan B, ya. Kita harus komparasi. Contoh, saya mau pakai image, di sini saya mau pakai video. Untuk produk saya, lebih baik mana sih? Video atau menggunakan image? Nah, saya sendiri ya dulu pikir video pasti paling bagus. Kenapa? Jelas, karena video kan unik ya, keren gitu ya. Bisa membuat lebih realistis. Cuma ternyata nggak juga loh teman-teman. Ketika kita tes, image lebih baik. Kenapa ternyata? Di situ ternyata orang bisa lihat secara jelas, bisa di hold. Karena kalau iklan kan susah ya kalau kita ceritanya mau putar balik gitu ya. Kita harus tunggu, lewatin lagi. Jarang deh bisa kita putar balik gitu ya. Nah, ketika pakai image, itu kan bisa kita hold, kita bisa baca apa sih produknya. Nah, itu baik lagi tergantung produknya teman-teman ya. Nah, karena kenapa sih bisa tahu? Karena saya A/B testing. Ketika saya A/B testing, saya baru tahu tuh teman-teman bahwa
image yang lebih baik untuk salah satu produk saya gitu. Ya, kita lanjut lagi ya. Contoh ya, cara menguji berbagai variabel dalam iklan gitu ya. Jadi kita pakai gambar ataupun pakai video. Nah, mana yang lebih baik? Apakah perbedaan gambar mengenai performa? Contoh nih, bisa aja nih. Nah, ini dua gambar yang beda aja pun tuh sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Ini ada satu video apa segambar kucing Wait Don't Go atau cuma emosinya dari boneka dari film Toy Story nih ya. Nah, ini mempengaruhi juga. Nah, lalu bisa juga contoh kita pakai copywritingnya. Ini diskon 1 juta jadi kurang 500.000. Ini 1.200.000 jadi 599. Hanya hari ini. Ya, ini diskon hari ini ya. Ini flash sale 24 jam. Ini kurang lebih kan sama ya maknanya, tapi bisa berpengaruh teman-teman. Penempatan pricing juga penting, gambar juga penting. Nah, ini boleh dicoba. Kayak gitu. Kita nggak tahu mana yang terbaik. Terbaik adalah yang mereka yang menghasilkan leads paling banyak sesuai goal kita. Gitu. Harus dicoba terus ya. Dan kalau teman-teman sadar, A/B testing pasti paling banyak di konten lagi kan teman-teman. Konten mana nih yang paling baik? Seperti itu. Contoh, beli sekarang atau coba gratis. Ya, di sini kita benar-benar harus paham. Jadi benar-benar dicoba terus teman-teman. Ya, call to actionnya bisa kita coba sekarang. Ya, baru selain konten, ya karena memang konten paling penting. Setelah cek konten teman-teman udah nemuin nih mana sih konten paling bagus ya. Cuma saya rasa kayak masih kurang deh, ya. Nah, teman-teman bisa coba lagi mengenakan targetingnya yang kita tadi sudah bahas ya dari dua topik sebelumnya ya. Targeting. Contoh, kayaknya kita memang nggak yakin kan ini produknya lebih cocok buat cewek atau cowok ya. Atau mungkin dua-duanya, cuma mungkin umurnya nih kayak nggak yakin nih umur 18 sampai 24 atau 25 34. Atau bisa juga dari lokasinya, Jabodetabek ataupun Jawa. Nah, jadi kalau saya pribadi contoh ketika saya mentargetin Jawa ya, Pulau Jawa seperti itu ya. Karena produk saya kebetulan ceritanya ada waktu itu produk kita itu adalah chemical atau cairan kimia. Nah, cairan kimia itu nggak bisa teman-teman di luar Pulau Jawa. Akhirnya saya coba apa? Pertama saya targeting di Jabodetabek dan versus lokasi di Pulau Jawa. Nah, ketika saya targeting Pulau Jawa, kan Jawa itu kan sebenarnya termasuk Jabodetabek juga ya, teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, saya exclude dulu. Nah, jadi saya kasih contoh sedikit ya. Kita akan ke dashboard Meta Ads lagi. Nih ya, kita lihat. Kan ketika kita coba edit campaign yang kita coba buat tadi ya. Di sini ya. Nah, ketika teman-teman lihat, di sini kan kita ada Jakarta ya. Nah, saya bisa aja. Contoh saya maunya Jawa Barat ya. West Java State, ya kan? Nah, cuma kan Jawa Barat kan bisa jadi ya mengikuti ini ya. Nah, saya bisa bikin Jakartanya saya ganti di sini. Jadi exclude Jakarta State. Nah, jadi saya nggak mau Jakarta lagi. Karena saya sudah punya targeting baru. Contoh ini saya kasih nama nanti Pulau Jawa, gitu ya. Nah, di sini saya bisa buat nih, saya bisa quickly duplicate ya. Saya bisa buat ini jadinya Jabodetabek. Nah, ketika saya buat Jabodetabek, nah saya di sini baru saya malah adanya Jakarta saja. Di sini sudah nggak ada lagi Jawa Barat, Jawa Tengah, itu udah nggak ada di situ. Tapi kok ketika saya di Pulau Jawa, Jakarta saya exclude supaya nggak termasuk lagi. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman harus pastikan ketika pilih lokasi itu testingnya benar. Nah, di sini kita sama aja menggunakan testing lokasi yang berbeda. Seperti itu, ya. Oke, kita kembali lagi ke materi kita. Jadi pastikan buat dua versi iklan dengan satu perbedaan utama. Contoh, bisa aja tadi gambarnya beda. Jalankan waktu masih bersamaan. Jangan testing tapi di jalan duluan. Jangan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau buat hari ini semua kita
publish-nya bareng seperti itu. 3, kita pantau performa selama 7-14 hari untuk melihat hasilnya. Tapi saya disclaimer dulu ya. Kalau kontennya ads-nya udah jelek dari hari pertama aja sudah jelek gitu ya. Paling top 1 hari 2 hari sudah jelek sekali, mendingan matikan saja. Ya jalankan yang bagus saja teman-teman. Karena nggak semua orang punya budget untuk testing 7-14 hari. Cuma untuk budget yang besar mungkin 7-14 hari itu semakin relevan. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas, jangan. Hari pertama jelek aja mungkin udah boleh dimatikan gitu ya. Atau hari kedua lah ya, minimal hari kedua gitu. Karena budget teman-teman saya tahu nggak semuanya besar gitu ya. Bisa aja yang budgetnya terbatas, mungkin kita baru merintis seperti apa seperti itu. Jadi jangan terlalu terpaku. Baru yang keempat, pilih iklan dengan performa terbaik. Kalau iklannya bagus, kita langsung melanjutkan lagi. Tapi kalau iklannya jelek, kita bisa pause. Bagaimana cara pause-nya? Supaya teman-teman lebih terlihat mudah, kita lihat visualnya ya. Kita akan balik ke Meta Ads, ya. Contoh ya. Nih, contoh, ini ada iklan saya ya, lagi jalan gitu ya. Nah, ini kita ada yang jelek nih, ya. Saya lihat dulu dari ads-nya. Nah, ini kan kreatifnya ya, ada 3 buah kreatif. Saya mau lihat nih, kira-kira mana nih. Nah, kan kelihatan ya teman-teman. Di sini cuma dari video konten ini cuma 1 orang yang visit. Wah, kayaknya nggak efektif sekali, ya. Cost per resultnya juga cuma 3.900 untuk cuma per visit aja. Nah, saya langsung decide buat sekarang saya pause ya. Seperti itu. Nih, saya tinggal off kan. Ya, ini sudah otomatis off. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita tinggal lihat nih, oh kayaknya kurang baik ya. Masa ini cuma 1 visit? Nah, kayak ini masih 13 visit ya. Cuma saya rasa masih lumayan oke. Jadi nggak apa-apa deh, saya masih biarkan dulu. Kita lihat lagi besok. Kalau besok tambah jauh dengan yang ini, saya akan mundur lagi. Seperti itu. Ya, kita balik ke materi kita. Jadi balik lagi, optimalkan CTR dan konversi berdasarkan data. Nah, tips meningkatkan CTR. Nah, apa itu CTR? Click through rate. Jadi semakin banyak orang yang klik dalam creative ads-nya teman-teman, semakin tinggi percentage-nya. Tapi semakin kecil, nah berarti semakin dikit dong orang udah lihat iklan, dia nggak mau klik. Mereka nggak mau tahu teman-teman. Persentasenya makin kecil. Tapi semakin tinggi, contoh 5%, 6%, 7%, berarti CTR tinggi. Ketika orang lihat iklan, penasaran, mereka klik. Mereka kayak tadi, mereka visit ke profil IG saya. Berarti creative ads-nya makin bagus. Nah, balik lagi. Gimana caranya tinggiin CTR itu supaya orang mau klik iklan kita? Buat headline yang lebih menarik. Ya, dan langsung ke inti. Jangan basa-basi. Pakai visual yang lebih kontras, lebih unik. Pembawaannya lebih baik gitu ya. Pastikan CTA-nya jelas dan mudah ditemukan ya. Terus tingkat tips meningkatkan konversi. Landing page harus cepat. Kalau teman-teman yang mengarahkannya ke website teman-teman harus pastiin websitenya tuh cepet. Jangan ketika dibuka loadingnya lama sekali. Keburu orangnya pergi, nggak jadi buka websitenya. Pakai social proof. Contoh kalau teman-teman jualan atau pakai jasa ya, buktiin chat-chat atau testimoni dari customernya. Jadi semakin banyak testimoninya, semakin membuat orang yakin. Apalagi ini kan zaman digital ya, kadang-kadang banyak sekali penipuan. Kalau nggak punya bukti, orang ragu buat beli gitu ya. Ratingnya jelek nih, contoh bintang 1 semuanya. Orang nggak mau beli, pasti kualitasnya jelek. Tapi kalau bintang 5, mungkin bukti chat orang berhasil suksesnya banyak, orang semakin yakin dan mau beli dan closingnya semakin mudah. Ya, kurangi langkah check out agar lebih cepat. Nah, ini paling penting teman-teman. Jangan sampai terlalu banyak prosesnya. Mau beli barang aja harus masukin data dulu, harus bayarnya pakai ini dulu, ya. Atau klik website ini dulu, disuruh follow Instagram dulu. Orang nggak jadi beli teman-teman karena prosesnya terlalu ribet ya. Pastiin prosesnya itu mudah dan cepat gitu ya. Jadi semakin mudah ya teman-teman semakin gampang untuk jualan dan orang juga semakin mudah untuk closing seperti itu.
Tools untuk A/B testing, kita bisa pakai Meta Ads Manager untuk lihat performa ya, seperti yang kita lihat ya. Google Optimize ya, buat menguji variasi halaman landing page-nya kalau teman-teman pakai landing page. Hotjar untuk melihat interaksi iklan dan halaman website. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih sering lihat aja di dashboard Meta Ads Manager saya, karena saya tahu kalau kreatif ads saya jelek, pasti saya akan ganti gitu. Karena kembali lagi, iklan yang baik adalah iklan yang bisa visual kontennya itu juga baik gitu. Kalau visual kontennya aja jelek, pasti biasanya jelek juga iklannya. Ya kan? Tapi kalau cerita visualnya sudah baik, sudah oke banget, tapi tetap nggak terjadi sales gitu ya. Orang sudah banyak nih, teman-teman bayangin ya, sudah banyak iklan, dikliknya banyak, CTR-nya tinggi, view-nya banyak ya. Udah kontak teman-teman, udah hubungin teman-teman, udah check out, tapi kok mereka nggak beli ya? Cuma masukin ke keranjang aja atau cuma nanya-nanya melalui WhatsApp aja. Artinya apa? Di situ baru kita betulin targetingnya. Oh, bisa jadi ini bukan market fit kita. Yang tadi kata-kata yang saya bilang di awal. Produk kita bisa dibeli semua orang, untuk semua orang cocok. Tapi apakah mereka target yang sesuai? Contoh kalau kamu targetkan ke orang-orang yang mungkin ekonominya lebih sulit gitu ya, mungkin barang kamu harga mahal sekali untuk medium ke atas, menengah ke atas, tapi ternyata kamu mengengage-nya ke menengah ke bawah, bisa jadi tetap nggak dibeli gitu teman-teman ya, karena itu berarti bukan market fit-nya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita udah belajar 4 topik ya. Pertama, kita udah belajar visual apa aja sih yang ada di Meta Ads ya. Kedua, kita sudah belajar untuk bagaimana melakukan targeting. Ya, siapa sih target market kita? Seperti itu ya. Ketiga, kita juga sudah belajar bagaimana ketika kita sudah mendapatkan audience, kita bisa meretargeting market kita lagi. Atau bahkan kita bisa mencari target market baru dari target market kita yang sekarang. Ya. Dan keempat, yang kita baru saja tadi belajar, ya bagaimana ketika kita melakukan iklan, jangan berpuas diri. Kita harus lakukan A/B testing. Ya. Kita harus pastikan mana creative ads terbaik, mana targeting terbaik, ya. Dan yang terakhir, ya, analisis performa dan scaling ads. Ya, ketika teman-teman sudah tahu ya performa mana yang baik, teman-teman harus pastikan. Teman-teman jangan kasih budget yang kecil, harus dinaikkan, harus di scaling, harus ditambahkan. Ya, jadi sebelum kita belajar lagi, kita harus tahu dulu nih beberapa metriknya ya teman-teman ya. Oke, kita bahas ya. Satu, ada namanya CTR. CTR atau click through rate. Jadi seberapa sering orang mengklik iklan ini. Acuan angkanya itu dalam bentuk percentage gitu. Jadi semakin percentage-nya tinggi, semakin bagus. CPC, cost per click, yang tadi saya kasih lihat di Meta dashboard saya ya. Berapa biaya sih per klik iklan? Jadi untuk satu klik berapa sih cost-nya? Nah, kita harus tahu teman-teman. Semakin murah ya berarti semakin bagus. Semakin mahal berarti perlu evaluasi. Gitu ya. Cost per mile, berapa sih biaya per 1000 tayangan iklan? Ya, conversion rate, presentasi orang yang melakukan pembelian setelah klik. Jadi udah klik nih, contoh dari iklan tayang tuh 1000 ya. Kliknya 5% gitu ya. Mungkin kalau 1000 CTR-nya 10% berarti 100 gitu ya. Terus dari 100 itu berapa persen lagi sih yang terjadi pembelian? Nah, itu conversion rate, teman-teman, ya. ROAS, return of ad spend. Itu sama aja kayak ROI ya, return of investment. Berapa banyak nilai pengembalian atau keuntungan dari satu perak biaya iklan. Contoh, saya ngeluarin biaya iklan 1 perak, kira-kira ROAS-nya 12 kali lipatnya. Untuk 1 perak yang saya keluarkan, saya akan dapat pengembalian 12 perak. Gitu. Ya, kita lihat dulu ya analisis performa scaling ads-nya ya. Jadi, kita cara evaluasinya. Pertama, kita pasti gunakan Meta Ads Manager untuk lihat laporan. Cek iklan, biaya tinggi atau CTR rendah, revisi. Kita cek iklan lagi banyak klik tapi konversinya rendah. Kita bisa jadi kita cek halaman landing page-nya. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat nih ya, CTR-nya rendah, percentage CTR-nya yang klik ini kecil. Wah, kayak kita perlu ganti nih. Seperti itu. Terus kalau kita lihat CTR udah bagus ya, kliknya udah oke.
tapi kok conversion rate-nya rendah sekali. Kita lihat di landing page-nya. Apa mungkin landing page-nya kurang menjelaskan atau seperti apa? Nah, itu kita perlu analisa lagi. Itu ya. Nah, scaling itu kalau kita sudah analisa, kita perlu lakukan namanya scaling. Scaling tuh ada scaling up, scaling down. Maksudnya kalau udah jelek ya kita scaling down, kalau usah di scaling gitu ya. Kalau perlu kita kecilin budgetnya. Tapi kalau ceritanya scalingnya bagus, berarti kita harus lakukan sesuatu. Perlu ada penambahan dari scaling itu sendiri kan katanya penambahan ya, atau eksplorasi gitu ya. Contoh kalau scaling itu tapi ada dua tipe, scaling horizontal ataupun scaling vertikal. Kalau horizontal itu gampang ya, tinggal buat kampanye baru ya. Oke, oh kampanye ini bagus nih ya, kita buat lagi kampanye baru ya kan. Kalau vertikal simple, kampanye ini bagus banget hasilnya, yang hari ini per hari 50.000 kita naikin jadi 500.000 bahkan per hari, seperti itu ya. Contoh ya, strategi scaling efektif nih ya, aku izin share di mana gunakan lookalike audience untuk menjangkau audiens baru. Yang tadi ya, kan kita udah lihat nih kampanye kita bagus ya secara horizontal ya tadi. Kita bikin, yang kita lakukan adalah apa nih? Ya kan? Horizontal nih, campaign 1 udah bagus. Oh, kita buat audiens dari campaign 1. Ya, kita gunakan lookalike audience 1-2%. Ya, kita kasih promo supaya mungkin mereka mau beli yang lain, upsell kita bisa gitu ya. Baru kalau kita dari kampanye si satu tadi bagus, kampanye satu itu sendiri kita naikin budgetnya. Mungkin bisa 10%, 20% per hari. Supaya apa? Supaya algoritmanya nggak reset, teman-teman. Supaya algoritmanya tetap gitu ya. Kalau kita udah tahu bagus iklan kita coba platform lain. Oh, mungkin di TikTok Ads kita bisa coba, Google Ads juga kita bisa coba untuk orang makin kenal dengan produk kita. Ya. Dan juga kita bisa lihat lagi nih, contoh ya, contoh yang sukses ya, toko online fashion ya, budgetnya 500 per hari. Kalau ceritanya bagus, kita buat aja 5 juta per hari dengan targeting lookalike audience. Kita buat campaign baru lagi, gitu. Startup ya, SaaS itu menjalankan iklan retargeting dengan diskon eksklusif. Ya bisa juga kasih diskon teman-teman. Kalau tadi yang mungkin bukan nggak promosi, itu lebih karena fungsi produk atau unique selling point produk. Kali ini kita kasih kampanye yang promosi gitu. Jadi kita scaling terus iklannya. Jangan berpacu cuma satu tipe iklan gitu ya. Contoh ya, ada beberapa studi kasus nih teman-teman ya. Ini AirAsia Move, ini optimalkan iklan digitalnya. Mungkin teman-teman yang sering luar negeri atau mungkin sudah pernah keluar pulau gitu, pernah naik AirAsia. Nah, AirAsia ini ingin lebih efektif untuk narik orang memesan tiket perjalanan melalui aplikasi mereka tanpa buang anggaran iklan ya. Solusinya mereka gabungin iklan carousel yang biasa dengan kampanye Meta Advantage. Jadi Meta Advantage itu yang tadi ya teman-teman ya nih. Mungkin aku sedikit kasih lihat ya. Sekarang di zaman AI ini banyak hal yang kita sebenarnya lebih bisa andalkan AI gitu. Contoh ya, kita lihat ke yang draft kita tadi ya, kita edit sebentar. Nah kan kok tadi kan lokasi kan kita edit ya teman-teman ya. Kita ke bawah. Nah, tadi kan ini kita sudah edit ya. Nah, sebenarnya kita bisa nih, kayak contoh kita pakai yang seperti ini. Jadi kita serahkan ke people tambahan lagi nih. Ini kita pakai apply now dulu nih ya. Nah, kita benar-benar serahkan ke Facebook. Nah, nih advantage audience. Baca ya teman-teman. Kita bisa kayak aku bacain, bantuin, dimana teknologi iklan kita sudah otomatis mencarikan audiens Anda. Jika kamu mau membagikan suggestion audience atau maksudnya beberapa saran audience, kita bakal prioritasin audience yang cocok sesuai profile kita sebelum kita cari secara luas gitu. Jadi sekarang udah pakai AI-nya. AI di Meta tuh sudah bantuin kita seperti itu. Oke, aku balik lagi. Ya, jadi yang digunakan sama AirAsia juga sama. Mereka kadang-kadang kita sebagai manusia kadang-kadang kita terbatas ya teman-teman. Pikiran kita mungkin contoh kalau jualan kalung cuma ke cowok kemana, mungkin cowok yang hobinya fashion. Aku nggak pikiran lagi. Padahal bisa aja hobinya yang nge-gym
Atau mungkin hobinya orang yang motor racing, ya. Banyak sekali yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Jadi kadang-kadang kita serahkan ke AI yang kira-kira punya similarity atau behavior atau kebiasaan yang sama dengan yang orang yang punya kemungkinan buat beli produk kita. Nah, jadi itu kita juga bisa optimalkan iklan kita, ya. Traveloka juga ya. Traveloka juga optimalin iklan di Facebook. Jadi dia penjual paket perjalanan pakai biaya iklan yang lebih efisien karena mereka mengandalkan Meta gitu. Oke, jadi ini menghasilkan 14% peningkatan ya dari hasil iklan yang biaya dikeluarkan. Jadi 23% nih penurunan biaya untuk kampanye iklan ke 1.000 orang ya. Baru Pediasure juga ya, tingkatkan induk perolehan calon pelanggan ya. Jadi Pediasure tuh beralih ke formulir online ya. Jadi keiklanan terhubung langsung ke WhatsApp. Jadi dari situ tuh benar-benar penurunan cost. Dulu mereka pakai formulir iklan. Nah, kayak contoh ya formulir iklan teman-teman ya. Kan bagus ya sebenarnya dapat database ya. Cuma teman-teman sadar gak ketika kita form, kan kita nggak langsung follow up teman-teman. Seringkali yang aku pernah lakukan ya ketika pakai form itu lama sekali buat kita follow up balik. Nah, ketika dia pakai langsung ke WhatsApp, ini dia ternyata lebih interaksi lebih bagus gitu ya. Lebih real time gitu ya. Jadi dia penurunan biaya 64% itu sangat tinggi loh teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu hal yang baik gitu ya. Oke, jadi ada 5 hal yang hari ini kita sudah bahas dan harapannya aku bisa bagiin kamu ini untuk membuka wawasan teman-teman untuk benar-benar memaksimalkan bagaimana menggunakan iklan melalui Meta Ads ya. Nah, dari sini aku mau rekap sedikit, ada 5 hal ya, poin yang kita pelajarin lagi. Yaitu pertama, kita belajar visual apa saja sih yang ada di Meta Ads ya. Kedua, bagaimana kita menentukan target market kita. Ingat, semua produk mungkin bisa dijual ke semua orang. Tapi apakah orang itu cocok buat beli produk kita? Nah, kita harus menemukan market fit kita ya. Kalau kita sudah punya market, kita harus manfaatkan untuk melakukan retargeting atau mencari market baru, yaitu dengan lookalike audience. Oke, ketika kita sudah tahu target market kita sudah bisa membuat ads yang baik, pastikan selalu A/B testing untuk cari iklan terbaik ataupun market fit terbaik untuk produk teman-teman. Dan sampai ketika kita sudah menggunakan Meta Ads, iklan kita terus boncos atau rugi ya. Karena apa? Karena kita kurang melakukan A/B testing. Ya, pasien A/B testing harus lakukan selalu. Yang kelima, pastikan bahwa kita harus scaling. Kalau iklannya bagus, harus scaling. Untuk apa? Untuk mendapatkan income yang lebih tinggi. Ya. Oke. Kalau tadi ada beberapa bahasa yang mungkin teman-teman nggak tahu, nah kita akan bahas di glosarium ini. Contoh, A/B testing, metode pengujian do versi iklan, ads manager, yaitu dashboard yang tadi aku bagikan. Ada affiliate marketing, yaitu strategi pemasaran di mana teman-teman berbagi komisi kepada orang yang mempromosikan produk teman-teman. Ada algoritma ya, jadi algoritma itu adalah sistem AI, seperti itu ya. Atau sistem pemikiran dari platform media tersebut. Oke ya. Analitik, itu proses pengumpulan dan analisis data. Mungkin ada backlink, ada bidding strategy. Nah, teman-teman bisa cek kembali di glosarium ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mungkin ada bahasa-bahasa yang teman-teman masih awam atau tadi tidak mengerti gitu ya. Atau mungkin aku terskip untuk aku jelaskan. Oke, teman-teman, selamat. Teman-teman sudah berhasil menyelesaikan pendalaman tentang strategi Meta Ads. Besar harapannya supaya teman-teman bisa menjalankan iklan yang baik dan juga teman-teman terus maksimalin profit teman-teman menggunakan Meta Ads. Terima kasih buat waktunya dan selamat siang.